Oke, saya rekam meetingnya biar bisa digunakan untuk kelas lain juga. So, Mary Shelley Frankenstein, kita akan bahas ini di semester ini. Adakah yang tahu tahun berapa novel ini dicetak? 18 bukan. Tahun 1818. Oke. Kira-kira genre-nya novel Frankenstein itu apa sih kalau menurut kalian? What's the genre? Horor. Horror, right? Genre-nya horror. Tahu dari mana kalau itu horror? Tahu kan katanya itu yang manusia dihidupin kembali bukan sih? Ya, Eh, iya iya. nggak sih. Biasanya orang kira tuh kalau dengar kata Frankenstein pasti image-nya adalah monster yang badannya gede, yang di sininya ada bekas jahitannya, lalu di sini biasanya ada bautnya segala macam, kepalanya gede. Itu Frankenstein. Padahal Frankenstein itu bukan nama monsternya. Di dalam novel ini nggak ada yang menyebutkan bahwa monsternya itu namanya Frankenstein, bukan. Frankenstein itu adalah nama penciptanya. Penciptanya, sorry. Itu nama penciptanya. Jadi yang menciptakan monster itu namanya adalah Victor Frankenstein. Tapi orang awam mengira bahwa monsternya itu namanya Frankenstein. Padahal bukan. Frankenstein itu adalah yang menciptakan si monster itu sebetulnya. Nah, kenapa saya pilih Mary Shelley? Karena novel ini tuh sangat unik sebetulnya. Untuk pada zamannya, novel ini unik, bisa dibilang. Karena di era 1818 itu kan era setelah Victoria ya. Era Victorian era itu biasanya adalah hanya kehidupan sehari-hari. Tapi ini lebih ke eh, supernatural. Jadi lebih ke horror, lebih ke gothic. Dan sebetulnya alasannya juga sangat lekat hubungannya dengan sejarah. Ada yang tahu apa yang terjadi tahun 1818 di Indonesia? Kenapa novel ini tuh sampai ditulis? Itu karena membuatnya pun unik. Jadi kalau kalian tahu yang kemarin sudah belajar History of English, ada namanya Lord Byron, ada namanya Percy Bysshe Shelley, ya, nyair juga. Nah, Mary Shelley itu adalah istrinya dari Percy Bysshe Shelley. Nah, sastrawan-sastrawan Inggris ini itu mereka kumpul. Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, dan siapa lagi saya lupa. Mereka kumpul di villanya Lord Byron. Jadi mereka ngumpul, jadi satu penulis-penulis Inggris itu mereka ngumpul, dan ngumpul itu ada alasannya sebetulnya. Karena di era ini tahun 1818 ada kejadian, ada bencana alam yang sangat besar yang terjadinya di Indonesia. Ada hubungannya dengan Indonesia. Ada yang tahu bencana apa tahun 1818? Gunung Semeru meletus. Gunung Semeru. Gunung Semeru. Yang benar, Gunung Ini Krakatau, Gunung Pak. Tambor. Gunung Tambora. Gunung Tambora Tambora nggak tahun sih? berapa? Itu lebih lama lagi. Itu belum zaman modern kalau Gunung Tambora. Gunung Gunung Krakatau, Krakatau, betul. Tahun berapa ya, Mas Afran? Krakatau. 18 berapa ya? 15, 17? Atau 18-18? Kurang tahu, Pak. 1810 ya. Coba tolong dong ada yang googling Gunung Krakatau meletus tahun berapa? 1883 Pak. 18? 1883. 8? 83. 83, 18, 83. 3. Sebelumnya ada lagi? Ada lagi? Tahun berapa? Sebelum 1883? Kalau Tambora tahun berapa? Tambora 1815. 18? 15 ya? Nah, ini 15. itu adalah efek letusan dari gunung, kalau nggak salah Gunung Tambora. Ya, Gunung Tambora karena meletus, saking dahsyatnya abunya itu kan sampai menutupi Eropa, sampai menutupi dataran Eropa. Nah, efeknya adalah Eropa itu jadi gelap. Eropa jadi gelap, banyak ternak-ternak yang mati karena mereka nggak dapat rumput, karena rumputnya mati, nggak dapat cahaya. Karena rumput-rumputnya itu mati, ternak-ternaknya itu banyak yang kurus, penyakitan, sakit. Ya intinya horor banget. Di Eropa itu keadaannya jadi horor.
Dan bahkan penemuan sepeda itu ada hubungannya dengan letusan gunung ini sebetulnya. Jadi seandainya gunung ini nggak meletus, mungkin nggak ditemukan sepeda. Karena sepeda itu ditemukan karena efek gunung meletus ini. Jadi karena hewan-hewan kuda yang biasa buat transportasi itu banyak yang sakit, banyak yang kurus, banyak yang nggak bisa dipakai untuk narik kereta, narik gerobak, akhirnya di Eropa ada yang menciptakan sepeda. Nah, efeknya dengan letusan ini, si Mary Shelley dan teman-temannya itu mereka fungsinya kalau nggak salah tuh ke Switzerland, di mansionnya di villanya punya Lord Byron. Dan ketika mereka ngumpul ini, mereka bikin tantangan, bikin challenge. Karena suasananya itu mencekam, mereka bikin challenge, yuk siapa yang bisa bikin novel horor yang beda dari yang lain. Yang paling serem nanti dapat hadiah. Intinya mereka bikin tantangan seperti itu. Nah, akhirnya si Mary Shelley ini bikin novel tentang Frankenstein ini. Jadi kalau era romantisisme itu kan eranya gotik ya. Eranya lebih gelap. Kalau kemarin ciri-cirinya romantisisme apa? Ada yang masih ingat? Bukan romantis-romantisan, tapi lebih ke mereka mengagungkan Kurang. nature, ya kan, mengagungkan alam, lalu supernatural, apalagi emotion and feeling. Novel ini tentang pengetahuan, sebetulnya juga tentang pengetahuan, tapi yang dikedepankan di sini adalah perasaan. Sama mungkin kalau di sekarang orang menciptakan AI. AI itu kan masih jadi perdebatan di masa depan. Apakah nanti kira-kira misalnya robot AI, apakah dia bisa punya perasaan atau enggak? Karena AI itu kan berkembang. Dia punya otak, dia bisa mikir. Nah, apakah AI ini akan membahayakan manusia ke depan? Nah, sama novel ini diciptakan untuk zamannya ini sangat luar biasa sekali karena orang nggak kepikiran untuk menghidupkan orang lain dengan pengetahuan yang ada tahun 1818. Mereka masih pakai mesin uap segala macam, tapi Mary Shelley ini sudah bisa membuat novel yang bisa dibilang lebih dari zamannya. Dia menciptakan tokoh seorang ilmuwan yang punya misi buat menghidupkan manusia dari potongan-potongan tubuh orang lain. Seperti itu. Ya intinya seperti itu. Ini karena kita cuma waktunya 40 menit, jadi cepat saja. Nanti akan ada tugas untuk teman-teman ini meeting 8. Lalu akan ada tugas untuk meeting-meeting berikutnya sampai meeting terakhir. Untuk materinya sudah akan saya upload. Sebenarnya sudah mau saya upload ini, cuma karena karena rada besar, jadi harus nunggu, masih over. Sebentar. Novel yang akan kalian baca adalah novel abridged version atau novel yang sudah bahasanya masih sederhana. Bahasa novel untuk semester 1 masih oke lah. Saya mohon tolong baca karena ini hanya 40 halaman. Sudah disimplified, hanya 40 halaman dan bahasanya sangat enak. Bahasanya sangat mudah untuk dicerna karena bahasa Inggrisnya masih sangat basic sekali. Nanti silakan teman-teman download di Eldiru-nya. Download di Eldiru, ini sudah ada di Eldiru, nanti silakan akses dan boleh di-download untuk buat tugasnya. Nah, sekarang untuk meeting depan, hari ini kalian silakan baca novelnya, hanya ada 12 chapter di situ, termasuk ada opening dan ending letter. Jadi novel ini memang dimulai dari ada surat dari seorang kapten kapal. Ada surat, ada opening letter, dan nanti juga ada ending letternya. Jadi yang cerita itu bukan si Frankenstein-nya, bukan Dr. Frankenstein-nya yang cerita, tapi yang cerita adalah kaptennya yang menemukan Dr. Victor Frankenstein. Lalu untuk pertemuan besok, silakan kalian, tulisannya kebaca ya, di layar ya. Kalian analisis novel chapter 1 sampai 12. Untuk minggu besok, silakan analyze chapter 1 to 6. Jadi minggu depan kalian menganalisis chapter 1 sampai 6, termasuk opening letternya. Lalu kemudian di meeting berikutnya, di meeting 11, kalian analisis chapter 7 sampai 12. Jadi chapter akhirnya. Apa saja yang dianalisis?
Ada 8 elemen, kalian sudah belajar sebelumnya dengan Bu Aida, ada 8 elemen yang bisa kalian analisis. Minimal kalian boleh pilih 4 dari 8 elemen yang bisa dianalisis. Minimal 150 kata untuk elemen-elemennya. Nah, nanti kalian memberikan argumen analisisnya disertai dengan quote dari novelnya. Quote yang diambil dari abridged version dengan bahasa abridged version. Misalnya kalian bilang Viktor Frankenstein itu dia hanya memiliki rasa penasaran yang tinggi tentang ilmu pengetahuan misalnya. Itu ketika kalian mau menganalisis karakternya Dr. Viktor Frankenstein. Dia punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap pengetahuan. Nah, kalian kasih nih support argumennya. Kalian kasih quote di dalam novelnya. Mana yang bisa mendukung argumen kalian. Lalu nanti kalian kirim hasil analisisnya. Nanti setiap meeting akan saya sediakan link untuk submission analisis. Tolong tulis dalam format PDF. Oke? Jangan lupa tulis nama dan NIM. Lalu, ini, apa saja sih yang perlu dianalisis? Kalian bisa analisis di sini. Ada 8 elemen yang bisa kalian analisis. Silahkan kalian analisis ini. Dari tema utamanya apa. Jadi di setiap chapter itu pasti akan selalu ada main themes-nya. Main themes-nya di chapter ini apa sih? Nanti boleh kalian ini pilih main themes-nya, characterization, plot. Silakan pilih 4 saja. Nggak perlu 8-8-nya. Kalau mau 8-8-nya boleh, tapi minimal 4. Minimal 4. Kalau semua, it's okay, fine. That's even better. Tapi bukan masalah seberapa banyak elemen yang dianalisis, tapi adalah kualitas analisis kalian. Oke? Lanjut lagi, setelah pertemuan 9, 10, 11, 12, nanti yang berikutnya, kalian bikin, nah ini ada contoh example analisisnya ya di sini, saya berikan contohnya. Lalu akan ada project assignment for UAS. Silakan kalian pilih buat grup, minimal ada 5 orang, kalau nggak ada yang kebagian ya mungkin bisa 4 orang, nggak apa-apa. Buat grup 5 orang. Nah, dari hasil pembacaan kalian, silakan kalian buat storyline dan buat menjadi AI generated storytelling. Jadi kalian bikin storytelling, bikin cerita digital yang dibuat pakai AI. Jadi nanti silakan kalian masukkan prompt AI, bisa buat gambar, lalu kalian masukkan ceritanya menjadi sebuah digital storytelling. Sampai sini dulu, oke? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nah, nanti meeting-meeting 13, 14, dan 15, silakan meeting 13, kalian kasih progress draft-nya. Kalian buat draft di meeting 13, silakan buat draft. Sorry, harusnya meeting berapa? Ini meeting berapa harusnya, guys? Ini meeting 9 ya? Sorry, ini meeting 9. Ini meeting 10. Oke. Nah, di meeting 11 ini nanti kalian bikin draft-nya, storyline, AI. Nanti silakan kalian kumpulkan draft-nya, storyline, contohnya, di meeting ke-12. Kalian ada bayangan nggak kira-kira digital storytelling itu seperti apa? Belum, Pak. Belum ada bayangan? Nah, digital storytelling itu nanti kalian buat gambarnya, buat gambar-gambarnya, itu menggunakan AI. Silakan kalian masukkan prompt-nya ke AI. Boleh kalian pakai apps apapun, AI manapun boleh, bebas. Saya tidak akan, kalian mungkin lebih tahu, lebih paham AI apa yang cocok buat kalian untuk bikin storytelling seperti ini. Nah, silakan masukkan digital storytelling-nya, tapi nanti ceritanya, storyline-nya itu dibacakan oleh anggota-anggota kalian. Silakan masukkan misalkan
eh, di gambar itu ada cerita, boleh gambarnya boleh gambar diam, boleh gambar bergerak. Kalau sekarang kan sudah ada AI untuk gambar bergerak ya. Jadi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dan dia hanya gerak-gerak sedikit. Intinya seperti itu. Silakan buat. Lalu nanti storytellingnya, narasinya, silakan kalian yang menceritakan. Jadi kalian merekam suara kalian sendiri, kalian baca berdasarkan draft yang sudah kalian buat untuk narasinya. Dan kalian baca narasinya. Saya akan contoh, saya akan kasih contoh. Ini saya tutup dulu ya. Saya akan kasih contoh YouTube untuk contoh storytelling. Nah, ini adalah contoh The Adventures of Tom Sawyer. Ini chapter 1. Misalnya, judulnya chapter 1 Cheeky Tom. Nanti berarti kalian kalau bikin Frankenstein berarti sebelum chapter 1 ada opening letters. Seperti itu. Nah, kalau cerita ini kan dibuat oleh profesional, ya kan, oleh kalangan profesional, jadi ya bagus seperti ini. Tapi nanti kalau kalian bikin AI, nggak harus gambar bergerak yang seperti ini. Kalau bisa, it's okay, that's better. Tapi kalau tidak, silakan buat gambar bergerak dan ada narasi yang seperti ini. Oke, sampai sini sudah ada bayangan seperti apa digital storytelling? Seperti itu ya, saya stop dulu share-nya. Oke, kalau sudah, nanti kalian setiap minggu, setiap meeting, kalian share di situ, kalian share progresnya. Nanti ada tempat untuk share progres di Elderu. Silakan. Sampai sini dulu, adakah pertanyaan? Pak Abe, itu digital Ya, storytellingnya itu berapa? Sorry, maksudnya itu nanti kita kayak nyeritain ulang apa yang di buku itu. yap, betul. Nanti diceritakan ulang. Ketika kalian sudah baca, itu kan 41 halaman. Nah, ketika buat digital storytelling yang durasinya mungkin hanya 5 sampai 7 menit, itu kan kalian harus menceritakan chapter 1 sampai chapter 12. Nah, setiap chapter kan pasti ada poin-poin pentingnya kan. Nah, itu yang nanti akan diceritakan. Seperti itu. 5 sampai 7 menit itu untuk 12 chapter. Jadi kalian namanya storytelling kan kita menceritakan kembali. Oke. Tapi di sini kalian sudah di meeting 12-nya, di meeting 9 sampai 10 itu kalian sudah ada analisis chapter analisisnya. Jadi chapter analisis 1 sampai 12 sudah ada. Nanti untuk projectnya kalian membuat storytelling. Dan nanti di meeting 9 dan 10 nanti kalian akan setiap meeting akan saya share di Eldiru ada quiz itu untuk nilai harian kalian. Jadi nilainya karena kita nggak ada kelas, nanti selama 1 semester ke depan, insya Allah saya nggak ketemu kalian. Karena saya ada di sini sampai akhir Desember, jadi kemungkinan sampai UAS kita hanya akan online. Dan mungkin minggu depan pun nggak akan online dengan Zoom seperti ini. Jadi kalian hanya mengumpulkan hasil analisis kalian. Seperti itu ya. Nanti di setiap meeting, 2 meeting itu, nanti akan saya share quiz
kuis yang isinya tentang materi dari chapter 1 sampai chapter 6. Itu yang pertama. Kuis yang pertama adalah dari chapter 1 sampai 6. Isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang isinya ada di chapter 1 sampai chapter 6 novel Frankenstein. Seperti itu. Jadi untuk eh, ngecek seberapa pemahaman kalian dari chapter 1 sampai chapter 6. Lalu kuis yang kedua di meeting berikutnya itu isinya adalah pertanyaan dari isi novel dari chapter 7 dan sampai chapter 12 dan juga closing ending letternya. Jadi nanti kalian baca, nanti kalian pemahamannya dimasukkan di kuis seperti itu. Jadi penilaian hari ini kalian banyak karena memang kalian nggak masuk ke dalam kelas dan saya juga tidak bisa sepenuhnya online. Saya hari Rabu hanya punya waktu jam 7 sampai jam setengah 9 pagi. Setelah itu saya ada kegiatan di sini, jadi mungkin nanti untuk presensinya berdasarkan dari tulisan-tulisan ini, dari assignment yang sudah kalian kumpulkan. Kalau kalian mengumpulkan dan kalian mengerjakan kuis, ya berarti hari itu kalian absen. Kalau enggak, ya berarti tidak absen. Untuk hari ini semuanya full. Kalian mau ada yang hadir atau tidak di Zoom, akan saya fullkan semua presensinya. Berikut juga untuk kelas yang lain-lainnya, kelas-kelas yang lain. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Mumpung masih ketemu di Zoom, silakan tanya dulu, nggak apa-apa. Kalau ada yang masih bingung, tanyakan. Nggak ada pertanyaan ya? Pak Abe, Ya, gimana Nema? anu draft digitalnya itu maksudnya dibuat kayak Word gitu, kita Ya, tulis betul. ulang cerita. Draft digital storytelling pakai MS Word. Jadi kan kalian, istilahnya kan kalian merangkum dulu nih. Kalian merangkum, kira-kira chapter 1 apa aja nih yang mau kalian tuliskan slide-nya. Misalnya tadi ada slide, kalau di digital AI itu kan pakainya gambar. Dan biasanya kalau tahun lalu sudah ada yang gambar bergerak. Sudah bisa, meskipun gambarnya bergerak bukan seperti film, tapi sudah ada gambar geraknya. Dan sekarang kan kemarin saya lihat juga ada, saya belum sempat crop videonya, belum sempat download videonya, ada yang AI yang bikin cerita seperti itu sudah 3 dimensi, udah kayak film beneran, sudah ada. Kalau kalian bisa menemukan itu, bagus banget tuh. Tapi saya belum tahu dan saya belum bisa menggunakan itu. Nah, nanti silakan kalian buat Microsoft Word-nya, pakai Microsoft Word, draft digital storytelling-nya, masih Microsoft Word. Jadi, draft-nya itulah, isinya adalah tentang apa yang mau kalian tulis di dalam slide gambarnya. Apa yang mau kalian narasikan, seperti itu. Jadi kalau tadi ada Tom Sawyer yang ngapain, ada naratornya kan? Nah, kalian nulis apa yang mau dituliskan naratornya. Jadi ketika dimasukkan slide gambar, itu di bawah ada subtitle-nya. Nah, itu nanti kalian bisa ambil subtitle, bikin subtitle itu dari draft yang ada di draft digital storytelling yang bisa dikumpulkan di meeting 12. Begitu, Naima? Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Atau udah paham, Naima? Iya, Oke, yang lain ada lagi nggak? Oke, Eleanor? Sir, maaf sebelumnya nanya kalau misalkan kita kan total 33 anak ya, Sir. Dan ini kan disuruhnya bikin create a group of 5. Berarti nanti kalau misalkan ada 3 kelompok yang 6 orang nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, it's okay, fine. Hmm. Ini Oke, thank you, 35 Sir. bukan sih? Bukan 33 ya? 33. Oke, oke. Ya boleh kalau ada yang mau 6, group of 6, 5 or 6. Ini, nanti di meeting 11 ini dan juga di meeting 12, karena kalian itu kelompok, silakan kalian tuliskan tugas dari masing-masing anggota itu ngapain, tulisin misalnya. Misalnya Eleanor tugasnya untuk nulis chapter berapa, 1 sampai 2, atau yang lain gimana, atau yang misalnya Nadif harus bikin AI-nya, harus nulis prompt-nya, kalian tulis tugas-tugas masing-masing. Oke? Ini karena meetingnya sudah hampir habis, sebentar lagi, masih 10 menit lagi.
Nanti silakan kalian tulis di meeting 11 dan 12 tugas masing-masing anggota kelompoknya ngapain. Dan untuk ketua kelompoknya, kalau ada anggotanya yang tidak bekerja, silahkan lapor ke saya. Bilang, saya nggak mau menilai mahasiswa ada yang aktif dan ada yang tidak aktif, maka saya akan sesuaikan porsi nilainya. Nggak adil kalau teman-teman yang lain aktif dan hanya ada misalkan 1 atau 2 orang yang cuma numpang nama di kelompok. Saya nggak mau seperti itu. Kasihan yang sudah bekerja keras bikin tugasnya sampai selesai. Jadi saya minta teman-teman yang lain semuanya tolong aktif di kelompoknya. Nanti milih sendiri ya, saya nggak akan milihkan kelompok buat kalian. Jadi tolong silakan pilih sendiri biar kalian bisa nyaman buat kerjanya dengan teman-teman yang kalian pilih sendiri dan itu menjadi responsibilitas kalian sendiri. Oke, kalian be responsible for who you choose. Ada pertanyaan lain? Barangkali masih ada yang belum paham, masih bingung. Sampai sini oke ya? Oh ya, jangan lupa nanti ketika kalian nulis analisisnya, ini analisisnya individual ya. Untuk meeting sampai meeting 10 ini individual. Kalian individu ngumpulinnya. Nanti untuk yang meeting berikutnya, projectnya itu baru kelompok, bukan individu. Oke, everyone? Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup kelasnya. No question? Alright, smart students never ask. So, sampai jumpa lagi semester depan, masih banyak banget ya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian japri saya, boleh langsung japri atau nanti boleh ke ketua kelasnya, biar nanti disampaikan oleh ketua kelasnya. Seperti itu ya semuanya. Coba on cam dulu yuk, saya mau rekam semuanya, saya mau foto bareng sama kalian. Nadif, mandi Div. Oke. Ya Pak, habis Bar, ini mandi Pak. bar. Ya silakan on cam semuanya, kita foto bareng dulu. Ya Alfredo lagi di luar angkasa, kenapa kamu bisa napas dong? Alien, Pak. Oke, Alvina, Revalina, Nela, Najwa, Perlita, mana nih? Oke, 1, 2, 3. Ini yang kedua, ada siapa lagi? 1, 2, 3. Oke, thank you so much guys. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri saya. Gitu ya. Thank you so much and have a nice day. See you again. Bye. Makasih Thank you, Pak. sir. Thank you. Sir. Thank you, sir.